Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sorry bentar ya. Ini kan matematika peminatannya untuk hari ini. Ibu tuh baru sadar ya, ternyata kita itu minggu depan masih ada PTM ya, pembelajaran tatap muka. Mungkin agendanya apa ya? Kita bahas soal aja paling ya, seperti itu, atau mungkin di sisa waktu ada kuis untuk logaritma, karena kalau untuk logaritma kan belum ada evaluasinya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk minggu depan yang akan kita kuiskan itu ini ya, bentuk sifat logaritma, persamaan logaritma, sama pertidaksamaan logaritma. Nah, untuk D sama E ini udah kita bahas ya, dibahas di minggu-minggu sebelumnya sudah. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Tapi yang perlu Ibu ingat ya, kalau logaritma itu kuncinya adalah kita harus hafal rumusnya. Rumus sifat-sifat dari logaritma seperti itu ya. Nah, kemarin waktu minggu lalu kita sudah membahas ya di bentuk persamaan logaritma, begitupun cara menyelesaikannya. Nanti kalau misalkan lupa, lihat lagi catatannya seperti itu. Untuk pertidaksamaan logaritma, hari ini yang kita bahas itu cukup bentuknya kayak gini aja. A log fx lebih kecil sama dengan A log gx. Jadi untuk tanda ketidaksamaannya bisa berbeda-beda ya, bisa berubah arah seperti itu. Ya, ini mah hanya secara umum aja lah ya, kayak gitu ya. Nah, pada prinsipnya, kalau pertidaksamaan logaritma itu mirip dengan pertidaksamaan eksponen. Maksudnya apa, Bu? Contohnya gini, waktu pertidaksamaan eksponen kan kita pernah punya sifat gini ya. Kalau 2 pangkat X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2, di sini kita simpulkan bahwa apa? Dicoret kan ya ininya, ya nggak sih? Berarti kita punya X lebih kecil sama dengan 2, seperti itu. Ya, itu kalau basisnya atau bilangan pokoknya itu 2, kayak gitu. Tapi Bu, kalau misalkan bentuk dari bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, misalkan setengah gitu ya. Setengah pangkat X gitu. Lebih kecil sama dengan setengah pangkat 2. Nah, sifatnya gimana nih kalau misalkan dicoret? Yang berubah apanya kira-kira? Masih ingat gak? Apanya yang berubah? Ada yang masih ingat? Tandanya berubah arah kayak gitu. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya 2 atau bilangan pokoknya lebih dari 1, itu tanda kesamaannya nggak berubah atau tetap kayak gitu ya. Dari lebih kecil tetap jadi lebih kecil. Tapi kalau bilangan pokoknya itu mulai dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 kan bisa setengah, sepertiga, 2/3 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka nanti tandanya, tanda ketidaksamaannya itu berubah kayak gitu. Berubah arah, yang asalnya lebih kecil jadi lebih besar dari 2. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Mana suaranya ini ya? Ada. Paham? Iya Ibu, paham Ibu. Oke, itu ya. Nah, hal ini juga berlaku pada pertidaksamaan logaritma kayak gitu. Ya, jadi kalau di pertidaksamaan logaritma itu kan kita punya ini gedean sih. Harusnya taruhnya di atas ya, di sini. A log fx lebih kecil sama dengan A log gx gitu. Jadi nanti kita lihat si basisnya. Ini namanya basis ya. Ingat-ingat ini namanya basis. Yang fx ini namanya adalah numerus ya, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini basis, ini numerus gitu. Nah, jadi di pertidaksamaan logaritma itu prinsipnya sama dengan pertidaksamaan eksponen. Yaitu apa? Kalau A-nya lebih besar dari 1 atau basisnya lebih dari 1, nanti pas dicoret itu tanda ketidaksamaannya nggak berubah gitu ya. Sama kayak gini. Oke? Begitupun kalau misalkan basisnya antara 0 sampai 1, maka tanda ketidaksamaannya dia berubah tanda kayak gitu. Dari lebih kecil berubah jadi lebih besar dan sebaliknya kayak gitu ya. Nah, terus gimana Bu cara mengerjakan pertidaksamaan logaritma? Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kalian perhatikan dulu setiap numerus yang ada di soal. Setiap numerus yang ada di soal itu maksudnya apa? Yang ini bagian fx-nya,
dengan bagian GX-nya. Pokoknya kalau ada tanda logaritma pasti kan ada numerus ya. Nah, kalian lihat ininya dulu. Kenapa? Nah, yang pertama karena syarat numerus atau syarat yang ada di dalam logaritma, dia harus positif kayak gitu. Ya. Jadi di sini kalau kita punya bentukannya seperti ini, ya, maka yang harus kita perhatikan itu adalah fx-nya harus positif, gx-nya harus positif seperti itu, ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah syarat numerus dulu. Itu yang pertama. Kemudian kalau udah beres yang ke satu, baru kita kerjakan pertidaksamaannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. 10 IPA 5, ini udah 28 orang. 27 berarti. Pasa, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Enggak. Yuk. Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Ini rada miring, nggak apa-apa ya, soalnya rada miring. Nah, nomor 113, gitu kalian bisa lihat aja di PDF tentang eksponen dan logaritma ya. Nah, itu nomor 113 itu katanya 2 log x min 2 lebih kecil sama dengan 3. Sama Ibu tulis ulang aja deh. Gini aja, tar. Kita punya soal katanya pertidaksamaannya itu 2 log dari x min 2 lebih kecil sama dengan 3, seperti itu ya. Nah, yang pertama kalian tulis dulu langkah pertama tadi itu apa? Syarat numerusnya dulu ya. Syarat numerus. Syarat numerus itu yang mana, Ibu? Nah, lihat dulu. Syarat numerus diulangi lagi. Numerusnya siapa dari logaritma ini? Numerusnya itu adalah x kurang 2. Paham sampai sini? Paham. Oke. Syarat numerusnya yaitu adalah x kurangi 2. Nah, tandanya dia harus positif di syarat numerus yang ini, gitu ya. Nah, karena ini cuma ada satu, si x min 2 dong, ya udah ini aja yang kita kerjain kayak gitu. Kalau misalkan di ruas kiri ada logaritma, baru kita punya 2 syarat numerus kayak gitu ya. Nah, ini baru sederhanain sama kita. Kalau x min 2 lebih besar dari 0, berarti x-nya lebih besar dari berapa? Dari berapa? Al-Ghafuri 2 gitu ya. Tuh. Nah, jadi syarat numerusnya sudah terpenuhi, x-nya lebih besar dari 2. Nah, udah gitu ngapain lagi? Baru kita kerjakan pertidaksamaannya kayak gitu ya. Baru kita kerjakan pertidaksamaan 2 log x min 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, tadi kalau di bentuk umum pertidaksamaan logaritma, di sebelah kiri itu logaritma, di sebelah kanan juga logaritma, kayak gitu ya. Nah, dengan basisnya sama, ya nggak sih? Nah, kita juga harus membuat pertidaksamaan yang di soal itu menjadi sama-sama punya log, baik itu di kiri atau di kanan, kayak gitu. Nah, berarti yang di sebelah kanan harus berubah, ya nggak sih? Yang di sebelah kanan ini. Gimana Bu berubahnya? Caranya gini. Ada yang tahu nggak caranya digimanain? Jadi apa maksudnya yang sebelah kanan? Ada yang tahu nggak? Kalau 3 itu 3 kali 1, betul tidak? Tunggu. Betul. Berarti 3 dikali, kalau 1 diubah jadi lognya enaknya jadi apa? Lihat sifat logaritma. 2 log 2. Betul sekali. Siapa itu? Adi. Adi ya. Lord Adi ya udah. Nah, berarti satunya kita ganti jadi 2 log 2. Boleh kayak gitu. Kenapa Ibu pilihnya 2 log 2? Menyesuaikan dengan yang ada di ruas kiri. Ya, ruas kiri itu dia 2 log. Oh, berarti kita juga harus membuat 2 log juga gitu. Tapi dari si angka 1 ini. Kalau angka 1 ini kalau dalam 2 log, oh berarti jadi 2 log 2 kayak gitu loh. Ya. Nah, udah gitu. Udah gitu kita tulis 2 log x kurang 2 lebih kecil sama dengan, nah 3 ini pindahnya kemana kira-kira?
lewat sifat logaritma ya. Jadi kalau punya angka 3 di sini, 3-nya boleh pindah menjadi pangkat yang ada di sini gitu ya. Paham sampai sini? Berarti jadi kita punya apa? 2 log 2 pangkat 3. Paham sampai sini? Oke, ini sifat yang mana, Bu? Sifat yang ini nih. N dikali A log B sama dengan A log B pangkat N. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, udah gitu, coret. Boleh dicoret langsung? Boleh, Ibu. Ya, boleh. Yang dicoretnya siapa? 2 log sama 2 log, kayak gitu ya. Ini sama ini. Baru bersisanya X-2 dengan 2 pangkat 3. Pertanyaannya, tanda ketidaksamaannya berubah atau tidak? Berubah nggak? 2 pangkat 3 berapa? 8 ya? Berubah. Berubah nggak ini? Berubah, Bu. Berubah? Ada yang jawab tidak berubah? Jawaban yang tepat itu adalah dia tidak berubah gitu. Kenapa Ibu tidak berubah? Karena kita perhatikan basisnya. Basisnya berapa ini? 2. Kalau basisnya 2, lihat di ketentuannya. Kalau 2 itu kan berarti kriteria yang ini kan, lebih dari 1, ya nggak sih? Maka tanda ketidaksamaannya nggak berubah kayak gitu. Kecuali kalau misalkan si basisnya itu bentuknya pecahan, kayak setengah, sepertiga, 1/10, kayak gitu. Baru nanti dia tandanya bakal berubah gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, gitu. Nah, maka X-nya lebih kecil sama dengan min 2-nya pindah ke kanan jadi positif. Berarti 8 tambah 2 berapa? 10 kayak gitu. Nah, berarti kita punya 2 himpunan penyelesaian kayak gitu. Tapi kita buat dulu garis bilangan. Jadi kalau kita punya lebih dari 2 himpunan penyelesaian, kita harus cari irisannya kayak gitu ya. Irisannya gimana, Bu? Buat garis bilangan. Yang pertama kita tulis dulu di sini X lebih besar dari 2. Kita ciptakan bilangan dengan angkanya 2 dibolongin. Kenapa dibolongin? Karena kan ini X-nya lebih besar ya. Baru arsirnya kemana kalau lebih besar? Arsirnya kemana? Ke kanan, ke kiri? Kanan. Gitu ya. Nah, ini arsiran yang pertama, yaitu adalah X-nya lebih besar dari 2 yang ini ya. Nah, sama Ibu diarsir lah ya, kayak gitu. Biarin. Nah, kemudian ada arsiran yang kedua. Arsiran yang kedua itu adalah X-nya lebih kecil sama dengan 10. Nah, jadi di garis bilangan yang sama ya, kalian buat angka misalkan 10 ya. Ini diisi atau dibolongin 10-nya? Diisi, betul. Kenapa, Bu? Karena ini tandanya lebih kecil sama dengan kayak gitu. Berarti 10 itu include ya. Kalau lebih kecil berarti arsirnya kemana? Kiri. Oke, gitu ya. Nah, ya udahlah. Nah, baru kita arsir oleh warna hijau, boleh lah. Sama Ibu diarsirnya oleh warna hijau, kayak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah manakah yang diarsir oleh warna biru dan warna hijau? Berarti yang mana? Yang 2 lebih besar dari X. X lebih besar dari 2. Ya. Lebih kecil sama dengan 10. Ya, X lebih besar dari 2, lebih kecil sama dengan 10. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya gitu ya, ngebacanya boleh ya. Nah, berarti opsinya ada nggak? Ada. Yang mana sih? Yang E ya. Gitu. Bisa ya sampai sini ya? Tadi siapa? Sandi ya? Iya, Bu. Sandi, oke. Nah, sekarang itu cara mengerjakan pertidaksamaan logaritma. Kira-kira bagaimana pesan-kesannya? Susah tidak? Lumayan, Bu. Lumayan gampang ya. So, sekarang Ibu ingin menunjuk kepada salah satu
siswa IPA 5 ya untuk mengerjakan soal selanjutnya. Coba Tri Cahyani mana? Ada? Bu. Oke. Mau ya ngerjain soal ya? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang gini. Wow. Sekarang ini ada setengah log, ini setengah log. Sok, gimana Tri? Gimana langkah pertama cara ngerjain apa dulu? Syarat numerusnya. Betul, syarat numerus. Ibu tulisin ya. Terus Trinya yang ini yang ngediktein ya. Syarat numerus. Syarat numerusnya apa? Lima X tambah 4 Iya. 5x tambah 4 lebih lebih besar iya dari X tambah 6. Oke. Nah. Terus coba dilihat dulu syarat numerusnya gimana nih. Atau bentar ya, Ibu beri waktu dulu. Ibu beri waktu untuk ini ya, untuk dicobain sama yang lain juga ya. Sok sama kalian cobain. Ibu beri waktu sampai jam 8 X plus 4 lebih ini penghapus lebih besar. Oke, bentar. Lebih besar dari 0 gitu ya. Terus berarti kan 4-nya pindah ruas. Berarti 5X lebih besar dari Terus? min 4. Berarti X lebih besar dari min Gitu ya. 4 per 5. Terus Syarat yang keduanya X plus 16 lebih besar gitu ya. daripada Oke. 0. Terus Berarti X-nya itu min 16. X sama X lebih besar gitu ya. dari Betul min ya. 16. Nah, udah gitu, selain ada syarat numerus apa lagi? Terus yang apa? Oh ya, Setengah soalnya dikopas nulis dulu. soalnya. Kan ini ya. Ibu mau digini aja di screenshot biar aduh duh. Gak apa-apa lah gini ya. Ya udah, gak apa-apa. Jangan tulis sendiri aja lah. Lebih bagus kayaknya. Nah, berarti ini kan setengah log Setengah log Oke. 5X plus 4 lebih besar dari sama dengan setengah terus log X min ya? Plus 16. X plus Oke, ya. udah gitu apa lagi? Terus kan sama-sama setengah Ya, log, nah berarti kalau bisa misalkan dicoret bentuk kan, Bu? kiri sama kanannya udah sama, setengah log, nah bisa dicoret gitu ya. Sisanya jadi apa? Berarti 5X plus 4 lebih besar sama dengan X plus 16. Stop dulu. Ada yang mau koreksi? Oke, Tandanya gitu harusnya ya. berubah, Bu. Tandanya harus berubah. Gitu ya Fazila ya. Nah, tahu kenapa? Oke. Nah. Soalnya apa di antara si siapa 0 ini sama teh 1. namanya? Iya, basisnya. Basis. Betul. Ini basis Iya. ya. Basisnya karena antara 0 sampai 1, makanya tandanya berubah gitu ya. Ini namanya siapa? Iya, betul ya. Numerus.
Gitu ya. Oke, udah gitu gimana lagi, Fazila? Berarti X-nya pindah ruas, 4-nya juga Oke. pindah ruas. Jadi 5X 5x min lebih X kecil sama dengan lebih kecil sama 4 dengan gitu ya. 16 min Ini berapa? 4. Berarti sama dengan 4X lebih kecil sama dengan Terus 12. X lebih kecil sama gitu ya. dengan 3. Jadi kita punya solusinya 3 ya nggak sih? Ini yang ke 1 gitu ya. Terus ini yang kedua. Terus ini yang ketiga gitu ya. Nah, terus diapain lagi? Udah beres belum, Fazila? Belum bikin Gitu ya. garis Garis bilangan. bilangan. Mau yang gede, yang kecil nggak apa-apa, bebas. Mau lurus atau enggak juga bebas ya. Sok, apa dulu yang mau digambarin? Berarti yang lubangnya kosong min Min 16. 16 gitu. Terus? Terus habis itu yang min Min 4 per 5. Ini nggak harus presisi ya. Yang penting mah kita tahu posisinya siapa yang paling kiri, siapa yang tengah, siapa yang kanan gitu ya. Yang terakhir lubangnya diisi Ini 3. 3 gitu ya. So, begitu. Udah gitu gimana? Terus yang min 16 kan lebih dari, berarti garisnya ke kanan. Ibu warnanya bedain biar bagus. Nah, berarti ini ke kanan gitu ya. Tar. Kanan. Ntar Ibu. Oke, ke sana ya. Nah, gitu. Terus apa lagi? Terus yang min 4 per 5 juga Min sama ke 4 per kanan. 5 juga sama ke kanan. Oke, karena tandanya lebih besar gitu ya. Oke, gitu. Nah, terus Kalau yang 3 gara-gara tandanya kurang dari, berarti ke kiri. sama Ibu di level-levelin ya supaya di sini kelihatan siapa yang diarsir oleh ketiganya gitu ya. Mana yang diarsir sama ketiganya? Berarti yang diantara min 16 sama Min 3. 16 sama 3. Yang ini. Yang ini maksudnya? Oke, ada yang beda pendapat? Dari min 4 per 5 gitu ya. sama 3. Nah, jadi yang kita cari itu adalah manakah daerah yang diarsir oleh ketiga warna tersebut kayak gitu. Kalau misalkan dari 16 sampai 3, dari min 16 sampai 3, ternyata daerah ini nggak diarsir sama yang biru, ya nggak sih? Ya. Nah, jadi kita lihat yang diarsir ketiganya, siapa aja? Merah, biru, sama kuning yang ini ya, Fazila. Nah, gitu. Betul, udah betul ya. Nah, jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu apa? Berarti min 4 per 5 lebih kecil dari X lebih besar sama dengan 3. Lebih kecil ya? Lebih kecil sama dengan 3. Ada nggak kira-kira di sini? Opsinya yang mana jawabannya? Ada jawabannya? yang A atau yang E? Iya. Yang A. Soalnya ya? Kalau yang E kan yang gitu. 3-nya ya? Ada sama dengan. Berarti tadi siapa? Fazila sama siapa tadi tuh? Halifa ya? Halifa, oke. Mau coba soal lagi?
Mau coba soal lagi nggak? Ibu kasih satu soal lagi sama Ibu ya. Ibu ambil soalnya dari soal UN. Ibu cari dulu soal UN ya. Ini soal UN-nya itu tahun 2012. Kalau nggak salah. Kalian pernah merasakan UN nggak sih? SD ya? Bu. SD doang Bu. Oh iya, Pernah SMP udah nggak SD. ada. Enak banget sih. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi gak enaknya nggak ada UN itu jadi males kelas 12-nya. Maksudnya banyaknya sih gitu. Jadi mikirnya teh, ngapain belajar nanti juga lulus sendiri kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ada UTBK gitu. Ntar Ibu cari dulu deh, ini kayaknya nggak ada deh. Ih, harus diperkecil. Ntar Ibu cari ya. Masih ada waktu kan? Tahun berapa ya? 2013 atau 2012? Ntar Ibu cari dulu. Soalnya legend banget sih. Mana ya? Ntar Ibu cari dulu. Di soal UN, nah ada yang kayak gini nih. Nah ini coba deh. Ini ya. Sebenarnya ada yang waktu itu pecahan sih nggak apa-apa. Tapi yang ini aja dulu. Ini soal UN. Nah, mumpung masih ada waktu, silakan kerjakan. Ini soal UN. Tahun 2000 berapa nih? 13. Sekitar 2000, kan sekarang 2021, 8 tahun yang lalu, sok. Kayak gitu, sok. Cobain ya. Syarat numerusnya. Syarat numerus. Yang pertama apa? X min 3 lebih Ya, besar berarti dari 0. X lebih besar dari Terus yang 3. kedua. X tambah 3 lebih besar dari Terus? 0. X lebih besar dari min ya, 3. Syarat numerus. Terus apaan? Terus 2 log X min 3 ditambah 2 log X tambah 3 lebih besar sama dengan 4. X plus 3 lebih besar sama dengan 4 gitu. Terus gimana lagi? Ya. Terus 2 log kan itu ditambahin jadi 2 log X tambah 3. X tambah 3. Oh, Gitu, gini maksudnya? Iya. Iya. Iya gitu. Nah, kan aku lihat sifat ini. ada yang mau nambahin nggak? Salah harusnya salah Bu. Harusnya gimana? Harusnya 2 log X min 3 gitu, betul. dikali X tambah 3. Ya. Salah. Adi lagi di mana? Adi, ini ada suara apa itu? Enggak, bukan. Oh, Rifki. Rifki itu mah Rifki. Rifki kemana Rifki? Empatnya gantinya jadi apa? 4 dikali 2 log 4 dikali 2 log 2. Rifki di mute dulu Rifki. Kalau ibu gak bisa nge-mute ya?
nggak bisa. Yaudah, besok lanjutin sama Adi. Jadi dua lognya dicoret. Coret. Ini masih ada 4 di sini. Diapain dulu 4-nya? Oh, dipindahin ya? Pindahin kedua. Pindahin Dua kedua. yang mana? Yang ini atau yang kedua? Oke, jadi apa? Yang kedua. Jadi 2 2 pangkat 4 pangkat gitu ya. 4. Terus coret gitu. Coret. Tandanya berubah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak. Oke. Karena lebih Berarti dari sisanya satu. apa ini? Jadi sisanya X min 3 dikali X Iya. plus 3 lebih besar dari 16. Jadi X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 16. Diapain lagi? Terus gimana ya? Ini persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kita nolkan salah satu ruas dulu. Caranya gitu. Berarti 16-nya pindah kemana? Ke kiri. Berarti jadi min kiri. Ya. Berarti X kuadrat kurangi berapa? Dikurang 16. Iya. Kurang 9 kurang 16 sama dengan 0. Itu ya. Itu siapa itu? Udah gitu gimana? Adi, X kuadrat min 25 ya. Besar sama dengan 0. Udah gitu diapain? Min 25. Diituin, Bu. Faktor ini gimana? Rizky matiin dulu, tolong. Nah gini, ini kayak ngefaktorin biasa kan ya, Adi ya? Kalau ngefaktorin kan harusnya ada koefisien X-nya ya nggak sih? Betul nggak? Kalau ini nggak ada, berarti koefisiennya berapa? Oh, gitu ya. Jadi ini tuh sama aja kayak X kuadrat ditambah 0X dikurangi 25 gitu kan? Ya. Nah, terus ini kita ujung kali ujung. Ini 1, ini min 25. 1 kali min 25 berapa? Min 25. Sama Adi dicari 2 bilangan. Dikaliin itu min 25, tapi dijumlahin jadi 0. Siapa sama siapa? Nol sama min 25. Kalau 25 kali 0 ya 0 atuh. Apa iya, sama apa? Berarti berapa kali berapa itu hasilnya 25. Min 25 min 5 sama 5, ya. Bu. Berarti min 5 sama 5 ya, Adi ya. Min 5 sama plus 5. Udah dapet. Kalau udah dapet, baru kita bisa menentukan X-nya siapa-siapa aja ini. Ini X-nya berapa? Iya, kalau ini X-nya 5. Sama dengan 5. Min 5. Ini belum selesai. Soalnya ini per tidak samaan kuadrat ini tuh ya. Jadi belum dapet yang kayak gini. Udah gitu biasanya ngapain kalau per tidak samaan kuadrat? Ini mah kalau pertidaksamaan keluarga lagi. Pertidaksamaan kuadrat itu bakal muncul terus ya sampai kelas 11, kelas 12 tuh bakal kepake.
Nah, udah gini, udah dapat X-nya 5 sama min 5, itu belum selesai karena kita harus buat garis bilangan dulu ya. Garis bilangan yang memuat akar-akarnya. Siapa aja ini? Min 5 sama 5 gitu ya. Nah, si titik ini diisi nggak? Kira-kira. Diisi. Kenapa? Diisi. Karena ya, lebih besar sama dengan. Ini diisi. Udah gitu diapain lagi, Adi? Masih ingat gak? Gak ingat, ya udah. Ingat. Masih ingat gak yang ini teh tandanya positif, negatif, positif yang kayak gitu? Itu ada di matematika wajib. Waktu itu pernah dipelajari. Semuanya ya, digimanain caranya? Kita ambil titik yang ada di sini, misalkan. Siapa mau ambil titik berapa bilangannya? Bilangannya mau ambil berapa? Ambil 6. Boleh kan ambil 6? Udah gitu 6-nya masukin ke sini. 6 kurang 5, 6 tambah 5. Kira-kira perkaliannya positif atau negatif? 6 kurang 5 berapa? 1. 6 tambah 5 berapa? 11. Positif 11. kali positif hasilnya apa? Positif gitu ya. Positif. Oh, jadi kalau kita ambil bilangan yang ada di sini ya, ternyata tandanya dia itu jadi positif gitu. Nah, setelah lewat titik ini baru sebelahnya negatif. Jadi berubah-ubah tandanya ya. Kalau setelah ini negatif, berarti ini berapa? Positif. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Gitu ya, Adi ya. Oke, udah gitu gimana lagi, ya, Bu? Kalau udah gitu, kita arsir daerah yang diinginkan oleh soal. Ini daerah apa yang mau diarsir? Lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0 itu adalah daerah yang positif gitu. Kalau daerah yang positif itu yang mana? Daerah positif itu yang udah kita tandain, yang tanda plus sama tanda plus kayak gitu ya. Oh, berarti arsirannya ke sana, ke kanan, sama yang ke kiri kayak gitu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, nah udah gitu Paham. ya. Nah, ini sama Ibu diwarnain kayak gitu lah ya. Ini tuh baru penyelesaian yang pertama, yang ini. Nah, tapi kan sementara pertidasaman logaritma itu dia punya syarat numerus. Yang 1 sama yang 2 ini gitu. Makanya harus kita kerjain juga. Nah, syarat numerus yang pertama itu X-nya lebih besar dari 3. Nah, ambilnya garis bilangannya yang ini aja lah, barengan kayak gitu. Sekalian lah gitu ya. Nah, kita cari titik 3 ada di mana. Titik 3 itu kan ada di sini ya. Ya nggak sih? Ini titik 3. Tandanya lebih apa ini? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti arsirannya kemana? Ke kanan. Kayak gitu. Kanan. Ya. Baru arsir mau warna apa? Misalkan warna kuning gitu ya. Biar kelihatan misalkan kayak gitu ya. Nah, ini yang diarsir. Kemudian ada syarat numerus yang kedua, yaitu adalah X-nya lebih besar dari negatif 3. Kalau negatif 3 kira-kira ada di mana titiknya? Di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan, Ibu? Min 3 ya. Karena kan kalau negatif mah semakin ke kiri semakin besar ya. Ya enggak? Min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya kayak gitu. Terus ini X-nya lebih besar dari min 3. Oh, berarti arsirnya ke kanan lagi kayak gitu ya. Waduh. Nah, kayak gini ya. Nah, gitu baru kita arsir pakai warna merah misalkan. Biar kelihatan. Nah, arsirnya pakai warna merah kayak gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan itu adalah mana ya daerah yang diarsir oleh ketiga warna. Yang mana kira-kira? Ada yang tahu yang mana? Mana yang diarsir oleh yang mana?
X lebih besar ya. sama dengan 5. Enggak sama dengan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian secara keseluruhan itu adalah X besar sama dengan 5. Seperti itu ya. Ada nggak di opsi? Oh, ada gitu. Nah, itulah tipe soal UN yang memuat soal tentang pertidaksamaan logaritma kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau coba-coba boleh sih. Mana sih tadi tuh? Nomor 19 nih yang ini ya. Logaritma ada lagi nggak kira-kira yang muncul? Oh, nih tuh yang gini nih. Biasanya yang muncul tuh soal logaritma tuh yang kayak gini. Wow, nanti cobain sih sebenarnya bisa aja. Tapi itu bukan tentang pertidaksamaan, itu adalah menerapkan sifat dari logaritma seperti itu ya. Ya udah, hari ini paling dicukupkan saja gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum diakhiri?